Terus tadi juga ibu ngobrol sama saya, kalau malam, kalau siang, kalau mau BAB harus ke hutan. Iya, harus lari dulu. Masya Allah. Iya, makanya Pak kepengennya punya kamar mandi buat anak saya. Pengen punya. Iya, pengen rumah, punya rumah. Dari pertama ibu rumah tangga sampai sekarang belum pernah. Belum pernah Pak. Masya Allah. Makanya kemarin itu rumah saya roboh, bingung minta tolong ke siapa. Sudah ikhtiar. Udah, tapi semuanya nggak bisa. Belum ada rezeki. Iya. Masya Allah. Terus juga sampai anak ibu berhenti sekolah. Iya, berhenti sekolah Karena mungkin mereka kasihan ya. Iya. Dengan ibu, dengan bapaknya. Masya Allah. Gara-gara ini. Dengan ekonomi yang seperti ini ya. Ekonominya Masya kurang. Allah. Ibu juga harus yang kuat ya. Harus sabar. Gadget Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, puji syukur saya akan berkunjung kembali. Yang pada beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, saya bersama Pak Adang diantar menemui salah satu keluarga yang tinggal di rumah yang mirip sekali dengan gubuk. Rumah tersebut terbuat dari anyaman bambu yang berukuran kecil, sempit, dan juga tidak layak huni. Mereka tinggal cukup memprihatinkan, dan kedua anaknya putus sekolah. Putus di tengah jalan pada saat menimba ilmu di sekolah menengah pertama. Informasinya kalau tidak salah itu baru kelas 1 SMP dan baru kelas 2 SMP. Adik beradik ini putus sekolah. Setelah ngobrol kemarin, adik beradik putus sekolah ini terpaksa putus sekolah karena melihat orang tuanya, Pak Nurman, yang bekerja serabutan, yang penghasilannya. Pak Nurman kemarin itu sekitar 2 hari ngobrol secara langsung dengan saya, itu menerangkan berpenghasilan 35.000 sampai ke 50.000. Itu pun kalau ada yang mengajak, menyuruh kerja serabutan seperti bercocok tanam, untuk berkebun, ke sawah, dan seperti yang lainnya. Kedua anaknya kasihan kepada kedua orang tuanya, terkhusus kepada ayahnya, Pak Nurman, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan ingin bekerja ke kota, ingin membantu kehidupan ekonomi kedua orang tuanya. Mereka ingin bekerja, ingin menghasilkan uang, dan ingin membangunkan rumah yang layak huni. Cukup miris, dan alhamdulillah pagi ini di hari Kamis 23 April 2026 saya diberikan tugas untuk menanyakan kembali kepada kedua anak Pak Nurman, kedua gadis yang putus sekolah, yang insya Allah jika berkenan anak-anak dari Pak Nurman ini ingin melanjutkan sekolahnya, Bapak Bayu Andika berkenan akan membantu menyekolahkan kembali, membiayai dari awal hingga akhir, hingga putra putri Pak Nurman ini bisa menimba ilmu dan bisa menjadi anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Insya Allah pagi ini sekitar pukul 10 pagi saya akan mendatangi kembali kediaman rumah Pak Nurman yang
Rumahnya itu ada di pedalaman di sana, di paling pojok, karena rumah mereka itu adanya di ujung. Jalan ini buntu, jalan perkampungan hanya jalan setapak. Saya memohon doanya kepada seluruh penonton KJ Channel dari Sabang sampai Merauke. Saya meminta doanya agar anak-anak dari Pak Nurman ini bisa bersedia, ingin sekali sekolah, ingin melanjutkan sekolahnya, dan mudah-mudahan mereka bisa menimba ilmu kembali, bisa menjadi anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan seluruh kebaikan Bapak Bayu Andika ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan kebaikannya, dimurahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Alhamdulillah, pagi ini saya sudah sampai di perkampungan, di kampung di mana tempat tinggal Bapak Nurman dan keempat anaknya. Pak Nurman itu memiliki 4 orang anak. Yang pertama putus sekolah, yang kedua putus sekolah, dan yang ketiga masih di bangku sekolah dasar, dan yang 4 masih balita usia 5 bulan. Karena rumah mereka itu pada sebelumnya 5 bulan yang lalu itu ambruk karena usianya sudah lapuk. Mereka membuat rumah, membuat gubuk, dan tinggal satu atap mereka di gubuk sempit yang cukup memprihatinkan. Mudah-mudahan pagi ini saya bisa bertemu kembali dengan mereka dan bisa menghasilkan kabar baik untuk Bapak Bayu Andika. Semoga anak-anak Pak Nurman ini mau melanjutkan sekolahnya kembali, dan saya juga merasa senang jika mereka mau melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Di mana Ibu? Punten. Di sawah tas nandak naon ya? Di Barawa kanggo nirun seuneu. Oh, gitu. Abdi ti Rangkas Bitung. Bade ka rumahna Bapak Nurman. Mohon entos kamari abdi dari rumahnya. Dan kemarin pada saat saya ngobrol ke rumahnya itu, anaknya putus sekolah yang 2. Begitu saya tanya anaknya putus sekolah itu kenapa, kasihan sama orang tuanya karena tidak mampu. Masya Allah, kasihan. Jadi saya datang kembali ke sini ingin mengajak dan supaya mereka itu mau melanjutkan lagi ke sekolah. Kalau masih diterima ya mau bapak guru. Iya, Ibu asli orang sini? Iya, di sebelah sana rumahnya dekat jalan, yang pinggir jalan ada rumah 2 itu rumah. Oh, yang di pinggir jalan pertama masuk. Iya. Oh, Nah, Masya sebelah Allah. Hampir sana. Iya, Ibu namina saha? Oh, mah bade naon ya ditaruh-taruh. Oh. Ibu, kalau rumahnya Pak Nurman itu memang sebelumnya ambruk. Iya emang. Ambruk, roboh ya. Iya. Oh. Emang udah doyong itu Pak, udah mau roboh. Oh, udah rusak parah ya. Parah. Kalau ekonominya seperti apa sih Bu? Sepengetahuan Ibu, ini Pak Nurman sama keempat anaknya dari Ibu sendiri. Ya, dia paling juga kuli yang sama orang. Oh, kerjanya kuli, Ya. serabutan. Paling ngambil pucuk gitu tuh. Oh, disuruh orang, baru dibayar. Jadi dari situ mungkin anaknya kasihan sama orang tuanya. Kelihatan sih sama kita, kadang-kadang kita juga kasihan Pak. Jadi ekonominya gitu ya kan. Boro dia kita juga yang itu ekonomi yang kurang. Iya, Masya Allah. Cuman Kasihan. bisa kasihannya doang, nggak bisa ngasih. Iya, kasihan ya Bu ya. Iya, dia melahirin juga tuh sempat khawatir, soalnya kan rumahnya mau roboh, dia mau lahiran ya. Oh, jadi pas rumahnya itu roboh itu memang pas Kalau roboh ke bawah mah enggak Pak, cuman doyong doang gitu. Oh, sudah parah, Oh, sudah parah. Jadi kita ngerinya kalau ada angin gede kan ya. Tapi pas lahiran itu nggak nimpah badannya enggak ya? Udah. Alhamdulillah. Terus sekarang bikin gubuk ya? Iya. Bikin gubuk tinggal di rumah sempit seperti itu. Iya, makanya. Sudah berapa lama sih Bu mereka cicing di dia? Pertamanya dia kan nggak ada di sini, merantau. Pada merantau. Pulang ngisi rumah bekas bapaknya. Oh, berarti Ini bapaknya yang ini nih pindah. oh ini di sini orang tuanya. Udah rumah tua lah, udah rumah tua banget gitu, nggak layak diisi. Dia ada makanan raya. Oh, sudah usianya sudah lapuk. Berarti itu rumah warisan.
rumah orang tuanya. Aduh, masya Allah. Ibu mau pulang ini? Ya. Hatur nuhun, hatur nuhun pisan ya. Dimasukin wartawan ini lagi jelek juga pasang. Nggak apa-apa, sing sehatan ibunya. Amin amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pagi ini saya bisa berkunjung kembali ke rumah Pak Nurman. Pak Nurman itu memiliki 4 orang anak yang masih kecil-kecil dan yang 2 itu putus sekolahnya. Jadi rumahnya itu ada di belakang, di pojok persis sekali. Ibu, sehat Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuju naon Ibu? Hah? Nuju naon? Teka kuping. Lagi apa? Lagi apa? Gak apa. Lagi apa? Jadi Ibu ini ada gangguan telinganya. Oh, ada gangguan sahabat Jadi, Kajet. Bapak nak kemana Dai? Saya mau ke rumahnya Nurman. Oh. Mau ke rumah Nurman. Iya. Iya. Mohon. Punten ya Ibu. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi barusan tadi itu salah satu warga orang sini. Jadi telinganya itu ada gangguan. Jadi pendengarannya agak kurang, sahabat Kajet. Saya memohon doanya kepada seluruh penonton Kajet Channel. Mohon doanya, mudah-mudahan anak kedua Pak Nurman ini yang putus sekolah, saat ini saya akan kembali kunjungi. Mudah-mudahan mereka mau melanjutkan sekolahnya ke tingkat sekolah menengah pertama, karena alhamdulillah Bapak Bayu Andika bersedia akan membantu jika mereka akan terus melanjutkan sekolahnya ke jenjang sekolah menengah pertama. Dan ini adalah kediaman rumah Pak Nurman yang kemarin sekitar 2 hari yang lalu saya sudah berkunjung silaturahmi secara langsung dan menyerahkan 1 paket sembako kepada keluarga Pak Nurman. Masya Allah, la ilaha illallah. Jadi seperti inilah kediaman rumah Pak Nurman yang tinggal di gubuk sempit ini sebanyak 6 orang. Rumahnya yang cukup pendek, terbuat dari anyaman bambu, dan kondisinya sudah seperti ini. Lihat. Jadi dindingnya juga sepertinya sudah rapuh seperti ini. Jadi ini, lihat. Jadi sudah dihalangi, ditutup karena semuanya ini sudah rapuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kernaon kan Nurman? Punten. Punten. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya lemah. Nyangan lemahnya. Masya Allah. Sehatnya kan Nurman? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya lemah bekas rumah kan Nurman. Oh iya. Yang dulu itu yang ditempatin ambruk. Yang ditempatin ambruk bener. Ambruk apa cuma doyong? Doyong ongko pas lahiran gurubag. Oh, pas lahiran nggak gudubrak. Awalnya memang sudah doyong. Udah doyong. Tadi saya pas kesini ketemu ibu yang dari kebun, ngobrol, katanya rumahnya memang cukup memprihatinkan, sudah doyong, sudah ditulak katanya. Iya benar. Rumah dari orang tuanya. Iya benar. Seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu lagi ya Kang Nurman ya. Iya. Masya Allah. Ada anak-anak ada? Ada alhamdulillah ada. Istri di mana? Lagi nyuci. Lagi nyuci. Iya. Punten. Punten. Assalamualaikum. Masya Allah. Ibu punten. Sehat. Sehat alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nyucinya di sini. Oh iya, Airnya dari mana ini? Dari kali? bukan. Masjid. Oh, dari masjid. Oh, ini pakai selang. Iya. Ini selangnya. Iya, Bayar apa gimana? bayar.
Pak. Bayar? Iya. Tiap Bay- bulan. Bayarnya tiap bulan? Iya. Masya Allah. Berapa tiap bulan bayarnya? Bulannya 25. 25.000. Kalau jaraknya dari masjid ke sini berapa meter? 200. 200 meter. Iya. Selangnya ini dari siapa? Beli? Beli sendiri. Masya Iya. Allah. Ini lagi nyuci. Iya, makanya Oh, kamar mandi kayak begini. Pak. oh, ini kamar mandinya. Kalau mandi di sini. Iya. Kalau BAB? BAB tempat BAB-nya di mana? Punya. Di kebun. Kebun. Masya Allah. Jadi kalau mau buang air besar Iya, lari ke kebun. ke kebun. Masya Allah, sahabat Gadget. Jadi Pak Nurman ini bersama istrinya namanya siapa Ibu? Lupa. Kana, Pak. Kanah ya. Iya. Anaknya 4 ya kemarin kalau nggak salah ya. 4 ya. Iya. 4, yang 2 putus sekolah, Iya. yang 1 sekolah dasar, Yang satu. yang 1 masih 5 bulan. Jadi kalau Ibu mau buang air besar, Pak Nurman mau buang air besar, keluarga mau buang air besar itu ke kebun. Iya, Pak. Masya Allah. La ilaha Makanya illallah. kepengen punya kamar mandi sendiri, kasihan sama anak saya. Terus juga Masalahnya. tinggal di sini itu sudah sendirian, nggak ada tetangga. Nggak ada, Jadi di sini nih rumah-rumahnya nggak ada, yang lain ke sana nggak ada. Nggak ada. kosong semua. Kosong semua. Ini buntu apa sih? Iya, ini. Buntu. Oh, jalan buntu, Masya Allah. Ibu, saya datang kembali ke sini ya, Iya. karena saya mendapat tugas dari Bapak Bayu Andika Iya. untuk menanyakan kedua putri ibu ya, kedua putri bapak. Iya. Pak Bayu Andika meminta agar anak ibu dan anak bapak ini bisa melanjutkan sekolah kembali ke sekolah menengah pertama, karena kemarin berhentinya di sekolah menengah pertama SMP ya. Iya. Yang pertama itu kelas berapa berhentinya? Yang pertama kelas 2, Yang kedua yang kelas 1 SMP baru mau naik. Itu aja, Pak. baru mau masuk. Iya. Masya Cuma Allah. gara-gara gitu doang sehari-harinya kekurangannya. Jadi sehari-hari, Sekolah, iya. Masya Allah. Jadi bingung bapaknya. Ini pun saya baru pulang habis macul di tempat orang. Kuli macul. Mulai macul, beres macul itu punya sendiri lagi gitu. Oh, Masya Allah. Kalau macul itu suka dibayar berapa? 35.000. 35.000 Iya, sehari. sehari. Itu rutin tiap hari kerja. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya. Kadang, Pak. Masya Kadang-kadang, Allah. Pak. Kalau tiap hari alhamdulillah gitu. Kalau saya nggak kuliah ke tempat orang, ya anak saya nangis, nggak jajan, nggak makan gitu. Kalau ada waktu luang sedikit, saya korek sendiri, itu punya sendiri gitu. Iya. Kalau udah nggak ada waktu, paling 1 jam habis maghrib gitu. Masya Allah. La ilaha illallah. Apalagi mau sekolahin anak, makanya udah dari itulah lebih baik berhenti. Tapi ngebantuin orang tuanya. ini rumah ibu ada listriknya? Ada Ada. Ada dari mana? Masang sendiri apa nyalur lagi, bayar lagi? nyolok dari orang, Nyolok dari orang? Iya. Masya Allah. Jadi nggak punya listrik? nggak punya. Masya Allah. Selama rumah tangga sudah pernah buat rumah belum? Belum pernah. Belum pernah. Pertama rumah tangga. Iya. Karena kata tetangganya kemarin rumahnya pun dikasih sama orang tua nerusin. Terus rumahnya karena memang sudah lapuk, tidak mampu untuk direhab, dibangun, dan akhirnya ambruk karena lapuk. Seperti itu. Jadi dari awal rumah tangga sampai anak 4 belum pernah membangun rumah. Masya Allah. Makanya saya mudah-mudahan ada milik buat anak saya buat sekolah lagi. Amin. Masya Allah. Bapaknya ya usaha kayak dulu lagi lah, jual-jual bakso begitu. Oh, pernah dagang? Iya. Oh, Masya Allah. Dagang apa Pak Nurman? Jual bakso Didorong, pakai motor apa? pakai motor. Pakai motor. Terus sekarang kenapa nggak melanjutkan? Dijual gara-gara itu. Motornya dijual. Jual. Pertamanya beli beras. Daripada nggak makan anak-anak kita, Pak. Masya Allah. Kadang balik modal, kadang enggak. Mm-mm. Kadang balik, kadang enggak. Kadang pas-pasan. Berapa tahun dagang? 1,5 tahun. Tapi udah bisa dagang. Alhamdulillah bisa. Semoga Bapak
bisa usaha kembali ya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan anak Bapak mau melanjutkan sekolahnya ya. Iya. Insya Allah Bapak Bayu Andika mengutus saya untuk menanyakan kembali kalau toh memang anak-anak ibu, anak-anak Bapak mau berkenan sekolah, insya Allah Bapak Bayu Andika akan membantu ibu, membantu Bapak dan akan membiayai sekolah anak ibu, anak Bapak. Ada anak ibu, Bapak? Ada Pak. Ayo kita ngobrol boleh? Ibu lagi nyuci udah selesai? Mau dijemur dulu? Oh, udah jemur ya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini adalah tempat mandi, cuci, minum juga di sini. Iya, Pak. Masya Allah. Sini. Jadi ini tempatnya yang mereka punya dan ini pun airnya bayar 1 bulan 25.000 karena tidak memiliki air ya. Iya. Tidak punya sumur sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Ibu yang sabar, Bapak yang sabar ya. Jadi ini tinggalnya juga seperti ini sahabat gadget. Jadi kondisi rumahnya ini cukup sempit, cukup kecil dan pendek. Ini berukuran perkiraan ini untuk tidurnya ini 1 meter lebih ini. Karena di dalam ini tidurnya 5 orang dan bapaknya tidurnya di luar. Iya. Masya Allah. Jadi tidurnya di luar di sini. Iya, tidurnya di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Dede. Masya Allah, ketemu lagi nih. Siapa namanya? Siti Rumina. Sehat ya? Iya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Duh, nangis. Iya nangis. Nangis, Masya Allah. Dede, punten. Ini siapa yang tua kan ya? Iya. Oh, yang tua, cantik-cantik anaknya, Masya Allah. Namanya siapa, Dede? Nur. Nur. Kalau ini tadi lupa. Siti Rumina. Siti Rumina. Ibu, Bapak duduk, ayo kita duduk bareng. Alhamdulillah, saya sudah sampai di kediaman rumah Pak Nurman. Di sini Pak Nurman ya? Majuan dikit. Alhamdulillah. Jadi mohon izin karena kondisinya, mohon maaf ya Pak ya. Iya, iya. Rumahnya juga cukup sempit seperti ini. Masya Allah. Tapi sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau anak ibu yang ketiga masih sekolah, yang sekolah dasar. Siapa namanya Teteh? Siti Rumina. Siti Rumina. Saya lupa. Saya datang kembali ke sini karena mendapat amanah dari Bapak Bayu Andika. Bapak Bayu Andika meminta agar saya mengunjungi kembali agar menanyakan Siti Rumina mau sekolah lagi nggak? Iya mau. Mau. Bener. Benar. Mau sekolahnya di mana? Di MTS Al Amin. Kenapa nggak mau di sekolah negeri? Gak mau aja. Kenapa? Enggak. Maunya di sekolah MTS. Iya. Dari sini, dari rumah ke sekolahan berapa lama? Jam setengah kayaknya. Jalan kaki. Jauh dari sini mau Pak. Jauh ya? Iya jauh. Nggak kehitung soalnya. Kan ada di sini sekolahnya Pak ya. Yang Dekat. Tapi anak saya nggak mau. Mm-mm. Udah kemarin kelamaan ini kasihan sama orang tua mungkin ya, berhenti Iya. masuk lagi ke situ, malu mungkin. Nggak usah malu. Kalau memang mau nanti bersedia, nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Bayu Andika mau sekolahnya di mana. Nanti biar saya sama tim Bapak yang dari Jakarta nanti yang mengurus untuk administrasinya, untuk biayanya. Terus baju sekolahnya masih ada nggak? Baju sekolahnya, Nggak ada. sepatu, Udah nggak ada. jadi nggak ada. Buku, tas, Nggak ada juga. Nggak ada semuanya. nggak ada. Sekolah, iya. Yang penting Dede mau sekolah. Insya Allah nanti akan dibantu oleh Bapak Bayu Andika. Apa cita-citanya Dede? Pengen ngebagiin orang tua. Pengen membahagiakan kedua orang tua. Iya. Terus apa lagi? Pengen punya rumah. Pengen punya rumah. Iya, punya rumah sendiri. Memang ini rumahnya kenapa? Memang malu tinggal di rumah seperti ini? Iya. Malu? Iya. Masya Allah. Semangat ya sekolahnya ya. Alhamdulillah
Ini ada Bapak Bayu Andika yang mau berkenan membantu Neng ya untuk melanjutkan sekolahnya lagi. Kemarin putusnya kelas berapa? Kelas 1. Waktu pertama masuk. Iya. Berarti nanti masuknya nih kelas 1 lagi. Kalau si Teteh saha namina? Nur apa namanya? Nur doang. Nur doang. Kemarin waktu berhenti sekolahnya kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMP. Apa MTS? SMP. SMP mana? Negeri 5. Negeri 5. Nanti mau sekolah lagi? Mau ya. Semangat belajarnya mau? Mau. Beneran? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah anak-anak dari Bapak Nurman dan Ibu Kanah keduanya alhamdulillah berkenan mau melanjutkan sekolahnya kembali dan bercita-cita ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Terus kalau mau melanjutkan sekolahnya si Teteh di mana? Oh, di sekolah Cileles itu. Di sekolahan mana? Sajirun yang di Cikarang itu, Pak, yang dari SMP. Iya. SMP-nya. Iya. Terus berangkat dari sininya jalan kaki, naik motor, apa naik kendaraan roda 4, naik angkot? Kayaknya kalau jalan kaki nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Iya. Jauh, Pak. Temennya ada di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, kali ini nggak ada. Nggak ada ya? Jauh semua. Tapi niat sekolahnya ada? Mau? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya sampaikan ke Bapak Bayu Andika. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya ya, Dede ya, Teteh, Ibu ya. Saya juga senang kalau anak-anak Ibu Kanah ini sekolah kembali. Mudah-mudahan anak-anak Ibu ini kedepannya menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak yang nanti bisa membahagiakan Ibu sama Bapak kedepannya. Karena pada saat saya kemarin kesini ketemu juga anak-anak Ibu ini memang anak-anak yang baik menurut kepada kedua orang tua, dan bukti nyata itu mereka mengalah tidak mau sekolah hanya melihat orang tuanya yang penghasilannya rendah. Maaf ya, Iya. mereka juga sebenarnya ingin sekolah, dan alhamdulillah kunjungan saya hari ini anak-anak Bapak Nurman akhirnya mau sekolah kembali, dan mudah-mudahan besok atau lusa administrasinya nanti akan segera diurus. Yang penting Neng sekolahnya yang benar ya. Benar sekolahnya ya. Iya, sekolahnya. Sekolahnya yang benar supaya menjadi anak yang pintar. Alhamdulillahirabbil alamin. Banggakan kedua orang tua, karena orang tua ini sudah membesarkan dari kecil sampai usianya berapa ini, Dede? 14. 14. Kalau si Teteh 16. 16, jadi selisihnya 2 tahun. 15 ini paling. Lupa kali. Oh, 15. Beda 1 tahun. Beda 1 tahun. Tapi badannya besar. Iya. Badannya besar ini ya, Masya Allah. Lahir tahun berapa ini? 2011. 2011 berarti 15 tahun. Kalau si Teteh lahirnya 2010, jadi 16 tahun. Sayang, harus sekolah dulu, jangan kerja. Kalau kerja kasihan, belum kuat bebannya ya. Semangat sekolah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Itu anaknya nangis aja, kenapa Ibu? Nyusu. Haus apa gimana? Kayaknya haus. Mungkin dia kegerahan doang. Gelang-gelang keringetan. Suka jam berapa pulang anak yang ketiga Ibu? Jam 11. Jam 11, sebentar lagi ya. Iya. Kalau di rumah ini baru seusia ini yang kemarin ngobrol ya, 5 bulan ya. Masya Allah. Jadi lampunya dapat nyolok dari tetangga. Ini kalau malam banyak ular nggak sih Pak? Kalau ular sih nggak ada,
cuman nyamuk doang. Banyak nyamuk. Banyak. Hari ini masak nggak? Enggak hari ini. Masak nasi goreng. Mana coba lihat? Boleh lihat nggak? Boleh lihat nggak? Boleh. Dari sini saya lewat pintu dapur, coba saya mau lihat. Kita lihat, sahabat Kajet. Pak Nurman dan Ibu Kanah dan ketiga anaknya hari ini kita akan lihat mereka masak apa hari ini di hari Rabu, di hari Kamis 23. Assalamualaikum. Mana masaknya di mana? Di sini. Iya, diangkatin dulu. Masya Allah. Soalnya becek dapurnya. Ini masaknya ibu ini. Iya, Jadi nasi goreng seadanya aja. segini ya. Iya, Jadi ini lauk apa ini? itu mau bekasi singkong. Oh, bekas rebusan. Rebusan singkong. Ini airnya. Iya, Jadi nggak masak apa-apa. nggak ada. Ini bumbu-bumbunya. Iya, Masya Allah. ini yang dapat kemarin. Oh ini Iya. dikasih. Iya. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini tempat naruh piringnya di sini. Iya, di situ, Pak. Jadi ini rak piringnya. Iya. Masya Allah. Dedek sedih nggak Iya, tinggal di rumah seperti ini? iya sedih. Apa harapannya? Pengen punya rumah buat orang tua. Pengen rumah yang layak huni. Iya, Ini kan rumahnya sempit. Ini Dedek kalau tidur di mana? di situ. Di mana? Di sini. Di sini. Iya, Tidurnya di sini. iya. Di sini berapa orang, Dedek? Sendiri. Sendiri. Iya. Sama si Teteh di mana? Tetehnya di sini. Di kamar. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi ini kamarnya cukup sempit. Iya, Masya Allah. La ilaha. Kalau ibu di kamar di kamar. sama si bungsu. Iya. Masya Allah. Bapaknya di luar. Di luar bapaknya. Ibu, harapan ibu apa sih, Bu? Dengan kondisi ibu yang seperti ini, anak 4, rumahnya juga maaf cukup sempit. Iya. Terus tadi juga ibu ngobrol sama saya, kalau malam, kalau siang, kalau mau BAB harus ke hutan. Iya, harus lari dulu. Masya Allah. Iya, makanya Pak kepengennya punya kamar mandi buat anak saya. Pengen punya. Iya. Pengen rumah, punya rumah. Dari pertama ibu rumah tangga sampai sekarang belum pernah. Belum pernah, Pak. Masya Allah. Makanya kemarin itu rumah saya roboh, bingung minta tolong ke siapa. Sudah ikhtiar, Udah, tapi semuanya nggak bisa. belum ada rezeki. Iya. Masya Allah. Terus juga sampai anak ibu berhenti sekolah Berhenti sekolah karena gara-gara- mungkin mereka kasihan ya iya, dengan ibu, dengan bapaknya. Masya Allah. gara-gara ini Dengan ekonomi yang seperti ini ya. ekonominya Masya kurang. Allah. Ibu juga harus yang kuat ya. Harus sabar. Banyak-banyak ibadah. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena insya Allah dengan kita minta kepada Allah dibukakan pintu rezekinya. Amin. Ada saja nanti orang baik ya Amin. yang mau membantu kita, yang sesuai dengan keinginan ibu, ingin punya rumah yang layak huni. Iya. Masya Allah, semoga segera terwujud ya ibu. Amin, amin. Ada orang baik yang mau bantu ibu ya. Dedek, semoga ada orang baik ya Iya, yang mau bantu Dede. Tapi saran saya, Dede harus sekolah yang rajin iya, ya. iya. Karena dengan kita sekolah yang rajin, insya Allah kelak kemudian hari Dede bisa menjadi anak yang sukses, Amin, bisa membahagiakan kedua orang tua. amin. Saya juga ikut prihatin ya Ibu, mohon maaf saya datang ke sini tidak bisa memberi apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Tidak Udah bisa. ditengok aja udah alhamdulillah saya. Iya, tidak bisa memberi apa-apa, Masya Allah. Nggak bisa memberi apa-apa. Izin, ada sedikit rezeki dari saya pribadi ya, buat Saya terima ya, Pak iya, ya. buat anak-anak. Makasih, Pak. Dedek, maaf, buat Kasih. buat jajan ya. Ini kasihin tetehnya. Kasih. Kasih tetehnya. Karena saya juga mendapatkan amanah dari Bapak Bayu Andika yang alhamdulillah Dede bersedia Iya, bersekolah. iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga senang Ibu mendengarnya ya. Anak Ibu mau bersekolah kembali, yang insya Allah nanti akan segera saya sampaikan kepada Bapak Bayu Andika, dan semoga seterusnya anak Ibu ini sekolahnya lebih semangat Amin.
Ya Ibu, tetap semangat ya Ibu ya. Terima kasih, saya sudah bisa berkunjung kembali dan saya memohon maaf jika ada kesalahan kata, sikap maupun perilaku saya yang kurang sopan, kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan. Saya mau izin pamit dan saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah diterima silaturahminya. Mudah-mudahan jika Tuhan berkenan, umur panjang, kita akan bertemu kembali dan anak-anak Ibu ini akan terus lanjut sekolah. Dan juga mudah-mudahan Allah menjabah keinginan Ibu. Ibu mendapatkan rumah yang layak huni. Dan saran saya, jika nanti mendapatkan rumah yang layak huni, Ibu harus rajin-rajin ibadah. Rajin ibadah dan bersyukur. Alhamdulillah telah dikabul, Ibu mendapatkan rumah yang layak huni. Saya izin pamit. Hampura, bising aya kesalahan katanya. Hampura, Neng, hampura. Mana bapaknya? Pak Nurman, izin pamit. Izin pamit ya, karena sudah siang. Saya mau izin pamit. Si Neng ada di dalam? Mana? Izin pamit. Neng, siapa namanya? Nur, alhamdulillahirabbil alamin. Saya berterima kasih sama Nur, sama adiknya Nur, siapa? Siti, ya. Mudah-mudahan setelah saya pulang dari sini, saya akan sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Bayu Andika berkenan hatinya terus membantu keluarga Ibu, Dede untuk sekolah melanjutkan kembali, ya Pak ya. Saya hanya ikut membantu dan mendoakan agar Bapak dan Ibu ini segera terbantu dan segera mendapatkan ketenangan hati. Jangan lupa ibadah, diperbanyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruhnya hanya Allah yang dapat membantu kita. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Assalamualaikum.